Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nama Salwati. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah diajukan. Dalam pembahasan mata kuliah Jepang Negara Industri, pembahasan yang paling saya ingat adalah kebijakan energi Jepang, khususnya kebijakan energi nuklir, di mana dari pembahasan tersebut mengenai kebijakan energi nuklir sebagai sumber pengembangan energi untuk menggantikan ketergantungan Jepang terhadap energi minyak. Serta pembahasan ini juga mengenai tantangan-tantangan yang dihadapi oleh pemerintah Jepang setelah terjadinya insiden Fukushima, di mana saat itu pemerintah Jepang menginginkan suatu kebijakan energi terbarukan dan juga keinginan pemerintah Jepang untuk mengoperasikan kembali reaktor nuklir, namun terjadi penolakan dari masyarakat Jepang karena ketidakpercayaan masyarakat Jepang terhadap penggunaan energi nuklir setelah terjadinya insiden Fukushima. Adanya pembahasan ini dapat melihat bagaimana Jepang menjaga ketahanan dan keamanan energinya setelah terjadinya insiden Fukushima melalui kebijakan energi terbarukan dan juga kebijakan energi nuklir. Manfaat dari mata kuliah Jepang dan Negara Industri, terutama pembahasan kebijakan energi nuklir, yaitu kita dapat melihat betapa kegigihan pemerintah Jepang dalam menjaga keamanan dan ketahanan energinya dengan melakukan berbagai upaya dengan membentuk suatu kebijakan. Maka jika direferensikan dengan kehidupan, kita dapat melihat kegigihan Jepang, yaitu jika kita menginginkan sesuatu atau ingin mempertahankan sesuatu, maka kita harus mencari cara dan upaya untuk mempertahankan hal tersebut. Adapun manfaat lainnya dari pembahasan mata kuliah Jepang dan Negara Industri ini yaitu dapat menambah wawasan baru saya mengenai negara Jepang, mulai dari sejarah Jepang hingga tindakan atau kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Jepang dalam mengatasi isu non-tradisional, mulai dari keamanan energi, terorisme, dan lingkungan, serta dalam penanganan Jepang dalam mengatasi aging society. Adapun suka dan duka dalam pembelajaran daring ini. Hal yang saya sukai dalam pembelajaran daring ini adalah terutama dalam hal presentasi. Saya tidak perlu mengeprint ataupun fotokopi, saya hanya perlu mengupload makalah saya di Google Classroom. Dan juga saya tidak perlu mengeluarkan uang untuk pergi ke kampus, dan juga saya dapat menghindari kemacetan ataupun berdesakan di kereta, terutama di pagi hari, sehingga saya tidak perlu khawatir akan datang terlambat ke kelas. Adapun dukanya dalam pembelajaran daring ini adalah saya tidak dapat bertemu dengan teman-teman saya, dan juga saya harus menatap layar laptop untuk waktu yang cukup lama. Adapun pesan moral yang dapat saya sampaikan dalam menghadapi pandemi ini yaitu tetap mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan, serta jagalah kesehatan dan juga tetaplah untuk bertahan di rumah biar tidak ada keperluan yang mendesak, karena jika kita dapat melakukan itu semua, kita dapat membantu mengatasi penularan COVID-19 ini. Dan juga saya berharap COVID-19 ini dapat segera berakhir dan kita dapat beraktivitas kembali seperti semula. Cita-cita atau akan menjadi apa saya dalam 5 tahun ke depan, saya berharap dalam 5 tahun ke depan saya sedang menjalani pendidikan S2 saya ataupun dapat memiliki pekerjaan yang sesuai dengan jurusan saya, yaitu saya dapat bekerja di KBRI ataupun di UNWTO, dikarenakan saya juga ingin ikut berpartisipasi dalam memperkenalkan pariwisata Indonesia dengan memanfaatkan situs-situs budaya yang ada di Indonesia saat ini. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.